Dina adalah seorang mahasiswa. Ia merasa senang saat menemukan kamar kos yang baru dan murah, dekat dengan kampus dan terletak di lokasi yang strategis. Bangunan kos itu terlihat cukup tua, namun tetap terawat. Pemilik kos seorang wanita tua dengan senyum misterius, hanya memberikan sedikit informasi tentang kamar tersebut. "Kamar ini sudah lama kosong," ucapnya singkat sambil menyerahkan kunci. Dina tak terlalu memikirkan pernyataan itu. Ia hanya merasa beruntung bisa mendapatkan kamar dengan harga terjangkau. Saat pertama kali masuk ke kamar kos itu, udara terasa sedikit pengap, seakan ruangan itu jarang dibuka. Jendela kayu yang sudah berumur tua berderak saat Dina mencoba membukanya, membiarkan angin sore masuk untuk mengusir bau apek yang memenuhi ruangan. Suara gemerisik datang dari pojok ruangan, tetapi saat Dina menoleh tidak ada apa-apa. Mungkin hanya angin, gumamnya sambil mengangkat bahu. Kamar itu kecil namun cukup nyaman. Di pojoknya ada sebuah lemari kayu yang tampak sangat tua, dengan ukiran yang sudah mulai memudar. Di dinding terpajang sebuah cermin besar yang tampak seolah sudah menempel di sana sejak puluhan tahun lalu. Malam pertama di kamar kos itu terasa biasa saja. Dina sibuk menata barang-barangnya, hingga tak menyadari waktu terus berlalu. Saat malam semakin larut, ia merasa sedikit aneh. Ada kesunyian yang berbeda di kamar itu. Suara-suara dari luar kamar kos terdengar samar, namun di dalam kamar terasa seperti ada sesuatu yang mengintai. Sekitar tengah malam, Dina terbangun dari tidurnya. Suara gesekan pelan datang dari arah lemari tua. Dina mengeringit, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dia merasa ada yang tidak beres, namun terlalu mengantuk untuk memikirkan hal lebih jauh. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti dan Dina kembali tidur. Hari-hari berikutnya berjalan biasa saja. Meskipun setiap malam, Dina selalu mendengar suara aneh di kamarnya. Kadang seperti langkah pelan, kadang seperti bisikan samar. Namun setiap kali ia menyalakan lampu atau memeriksa, tidak ada apa-apa. Suara itu hanya muncul saat ruangan gelap dan sunyi. Pada minggu ketiga, keanehan semakin menjadi. Suatu malam ketika Dina sedang mengerjakan tugas di meja belajarnya, ia merasa angin dingin yang aneh. Padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Tiba-tiba, cermin di dinding mulai bergetar pelan, seakan ada yang menariknya dari balik tembok. Dina menatap cermin itu dengan ngeri. Bayangannya tampak aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, hanya ada kekosongan. Ia mendekati cermin dengan hati-hati. Namun sebelum tangannya menyentuhnya, getaran itu berhenti. Dina mundur dengan napas terengah-engah, berusaha mencari penjelasan logis. Namun otaknya terus dihantui oleh pikiran bahwa ada sesuatu dalam cermin itu, atau mungkin di balik dinding. Beberapa hari kemudian Dina bertemu dengan tetangga kamar kosnya, Maya. Mereka berbincang singkat tentang betapa sepinya kos itu. Dina pun akhirnya bercerita tentang kejadian aneh di kamarnya. "Kamu tidak merasa aneh di sini, Maya?" tanya Dina. Maya terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kamar kos ini memang punya cerita. Katanya dulu pernah ada seorang gadis yang tinggal di sini, tapi ia meninggal secara misterius. Sejak itu kamar tempatmu sekarang sering kosong. Penghuni sebelumnya juga pindah setelah mengaku mendengar suara-suara aneh." Dina terdiam, bulu kuduknya meremang. Maya melanjutkan, "Aku tidak tahu pasti ceritanya, tapi yang jelas banyak yang bilang kamar itu berhantu." Malam itu, Dina mencoba untuk tetap tenang meski pikirannya dipenuhi rasa takut. Tapi semakin ia mencoba untuk tidak memikirkan cerita itu, semakin jelas suara-suara aneh di sekelilingnya. Kali ini suara itu tidak hanya datang dari lemari, tapi dari seluruh ruangan. Saat tengah malam tiba, Dina terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara, melainkan karena perasaan berat di dadanya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar berdiri di sudut ruangan. Mata Dina melebar, tubuhnya membeku di tempat. Bayangan itu perlahan mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Dina berusaha berteriak, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Bayangan itu semakin dekat, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bentuk tubuhnya yang mulai jelas. Sebuah tangan pucat mengarah ke arah Dina. Dalam kepanikannya, Dina meraih ponselnya dan menyalakan lampu. Seketika bayangan itu menghilang, lenyap seperti asap. Dina gemetar, ia tahu bahwa yang ia lihat bukan mimpi. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, Dina pergi menemui pemilik kos. "Bu, ada sesuatu di kamar saya," Dina berkata dengan suara gemetar. Wanita tua itu hanya tersenyum tipis. "Kamar itu memang punya sejarah panjang, Nak. Ada yang pernah tinggal di sana, tapi tak pernah benar-benar pergi. Mereka selalu ada di sana, menunggu," kata pemilik kos itu. Dina menatapnya dengan ngeri. "Maksud ibu apa?" Lalu pemilik kosnya melanjutkan lagi. "Kau tidak bisa mengusir mereka.
Mereka sudah lama di sana dan mereka hanya ingin ditemani. Dina tak bisa lagi tinggal di tempat itu. Malam itu juga ia mulai mengemasi barang-barangnya. Namun saat ia membuka lemari untuk mengambil pakaiannya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam lemari terdapat gaun putih tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Gaun itu terlihat usang, seolah sudah bertahun-tahun berada di sana. Jantung Dina berdegup kencang. Ia segera menutup lemari itu dan memutuskan untuk pergi tanpa membawa apapun lagi. Namun saat ia hendak keluar, pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Lampu kamar padam, dan dalam kegelapan Dina bisa mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Dengan napas tersengal, Dina berbalik dan melihat bayangan yang sama berdiri di depan cermin. Bayangan itu memandangnya, kali ini lebih jelas. Wajah pucat, mata kosong, dan senyum menyeramkan. Dina mencoba membuka pintu dengan gemetar tapi tak berhasil. Suara bisikan mulai memenuhi ruangan dan bayangan itu perlahan mendekat lagi. Sebelum Dina bisa melakukan apapun, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, kamar itu kembali kosong. Dina tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Kamar kos tua itu tetap sunyi, menunggu penghuni baru yang mungkin tak akan pernah bisa pergi.